semuanya, perkenalkan saya Michelle Simanusong dengan NIM 22090278 dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip USU yang saat ini sedang magang di BPJS Ketenagakerjaan Medan. Pada video ini saya akan menyajikan hasil wawancara saya untuk mengukur pemahaman masyarakat khususnya pada sektor bukan penerima upah atau BPU. Selamat menyaksikan ya. Jadi kan Ibu atas nama Bu Rini ya Bu? Iya. Nah, pertanyaan pertamanya itu adalah Ibu ini nggak udah punya BPJS Ketenagakerjaan nggak Bu? Sudah terdaftar belum? Belum. Oh belum. Terus kalau alasannya sendiri kenapa Bu belum daftar? Memang belum pengen atau belum tahu aja gitu Bu soal tentang Karena kan belum pernah kerjanya di ini perusahaan, kan masih pedagang kayak gini kan nggak ada betul. Belum pernah daftar memang. Sebenarnya kan Bu, kalau misalnya pedagang kayak gini juga perlu, dan ini masuknya itu di pekerja informal Bu. Oh gitu. Sebenarnya Ibu bisa daftar. Nah, pertanyaan keduanya itu adalah sejauh mana pengetahuan Ibu dengan atas program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan? Ibu udah pernah dengar belum program-programnya gitu? Belum lah. Oh belum. Jadi programnya sendiri itu ada 4 Bu. JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, JHT, Jaminan Hari Tua, dan satu lagi JP, Jaminan Pensiun. Dan ada juga Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Terus kalau untuk manfaat dari program ini itu Ibu belum tahu lah ya? Belum pernah ada, nggak pernah tahu. Jadi kalau boleh tahu Ibu udah tahu belum perbedaannya antara BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan? Udah lah. Kalau kesehatan nggak ada, kok kesehatan kami ada. Nggak, maksudnya Ibu paham nggak bedanya apa gitu? Kalau dia kesehatan ya untuk ke ini kan, jaminan untuk ke rumah sakit kan. Iya. Kalau kerjaan kan untuk yang ini jaminan pekerjaan. Oke. Jadi menurut Ibu lah dari skala 1 sampai 5, seberapa penting sih BPJS Ketenagakerjaan ini bagi jaminan masa depan dan perlindungan kerja para pekerja Bu? Kalau sebenarnya kalau dibilang penting karena kan namanya kita apa yang terjadi di pekerjaan kita kan nggak ada yang tahu kan. Sementara kan kalau BPJS Ketenagakerjaan kan ada jaminannya kan. Iya. Kalau dibilang penting, ini mau direct nih. Iya. Gimana? Rate, iya direct. Dari berapa? 1 sampai 10? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Iya. Kalau dibilang pentingnya itu sih 5 lah. Oke, 5. Terus pernah nggak Bu Ibu melihat pengalaman teman-teman Ibu atau yang udah pernah untuk ngeklaim proses BPJS Ketenagakerjaan ini? Kalau BPJS sih belum ya. Oh belum ya. Oke. Jadi kan Bu, iuran di BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang beragam. Cuman emang mulai dari 16.800. Jadi menurut Ibu, apakah iuran tersebut sepadan dengan manfaat yang diterima? Jadi kan manfaatnya tadi kan bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Itu menurut Ibu dengan manfaat yang ditawarkan apakah sepadan Bu? Sepadan lah. Sepadan ya. Terus menurut Ibu apa sih harapan dan saran Ibu pada BPJS Ketenagakerjaan? Karena kan Ibu sendiri pun ternyata belum pernah dengar ya Bu tentang ini. Jadi apalah saran dan ya kalau bisa Ibu? Sih ini di sosial lebih ya, kayak aku kan nggak tahu ya. Ternyata biasa pedagang kayak gini mendaftarkan itu kan biasanya kan itu di perusahaan aja kan, langsung otomatis di perusahaan terdaftar. Nah ya udah kalau bisa disosialisasi lagi kepada kayak pedagang, orang-orang yang non perusahaan lah kan kayak gitu, biar lebih mengerti, biar paham, mana tahu ada yang mau kan. Kalau Ibu punya satu pesan singkat sama pekerja-pekerja lain tentang BPJS Ketenagakerjaan ini, apa yang mau Ibu katakan? Maksudnya nih mana? Kayak apa yang mau Ibu katakan kepada pekerja lain tentang BPJS Ketenagakerjaan ini? Satu pesan singkat. Saya mulai ya Pak. Kalau tak boleh tahu sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Jadi Bapak, kalau Bapak sendiri nih udah pernah daftar belum ke BPJS Ketenagakerjaan? Iya, Patimura. Jadi alasannya kenapa nggak daftar itu karena ini ya Pak? Karena memang
program-program itu? Ya dijamin lah orang istilahnya jualan itu merasa tenang. Jadi apa-apa nanti orang itu kan tanggung jawab. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, dari mana biasanya Bapak dapat informasi BPJS Tenaga Kerjaan? Orang itu langsung mendatangi kita. Saya dulu 2008 buka warkop di Harapan. Orang itu sendiri yang ngasih. Langsung saya daftarkan. Terus apa Bapak tahu gitu perbedaan antara BPJS Tenaga Kerjaan sama BPJS Kesehatan? Kalau kesehatan dia kan perbedaannya kan kalau waktu kita kerja nggak sama lah gitu ya. Kerjaan ini sewaktu kita lagi bekerja gitu, lagi jualan. Terus kalau menurut Bapak nih, dari Bapak ini ngasih rate ya, dari 1 sampai 5, seberapa penting sih BPJS Tenaga Kerjaan ini bagi jaminan masa depan dan perlindungan kerja? Terus pernah nggak Bapak lihat Bapak sendiri atau misalnya rekan kerja Bapak yang udah pernah klaim di BPJS Tenaga Kerjaan? Ada langsung dia ke Patimura sana dikasih bantu lah. Terus tahu nggak Bapak langkah-langkah untuk melakukan ini? Ya begitu kejadian kita lakukan ke sana. Terus kalau mengenai pendapat Bapak mengenai itu gimana Pak? Termasuk menjangkau Pada saat itu terus apa kira-kira Bapak boleh ngasih saran atau masukan gitu sama pihak BPJS apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu ditambahi? ya kalau bisa sebelum kejadian dikasih bantu dulu lah yang mendaftar itu kan bantuan perumahan apa gitu nah, bantuan uang karena kan jadi termasuk Terus apa harapan terbesar Bapak terhadap peran BPJS Tenaga Kerjaan ini bagi pekerja di Indonesia? kalau bisa kita harapan pasti aja Kira-kira itu aja sih Pak pertanyaannya. Makasih banyak ya Pak. Jadi kalau boleh tahu ini dengan atas nama siapa Pak? Iya. Jadi menurut Bapak sendiri, Bapak udah pernah belum daftar BPJS Tenaga Kerjaan? Udah pernah. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh pengetahuan Bapak, apa aja sih program BPJS Tenaga Kerjaan ini Pak? Jadi sebenarnya programnya itu ada 4 Pak. Jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun Pak. Iya, yang ini ya Pak, JKK, JKM sama JHT ya. Berarti Bapak udah klaim. Terus menurut Bapak, apa manfaat yang paling penting yang Bapak dapatkan sebagai pekerja dari program-program ini? Benar sih. Terus dari mana sih Bapak biasanya mendapatkan informasi mengenai BPJS Tenaga Kerjaan? kerjaan apa? Melalui dari
Bapak paham nggak sih perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan? Terus pernah nggak Bapak atau teman Bapak itu udah pernah ngurus klaim? Pernah nggak Bapak atau teman Bapak udah punya pengalaman dalam proses mengurus klaim? Agak ribet ya. Terus apa Bapak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan jika suatu saat Bapak perlu melakukan klaim? Itu udah 50 tahun yang lalu udah tambah 67 setelah kita umur iya dia kan tahunnya Iya, iya, itu yang jahat ya Pak. Maksudnya kayak JKK atau JKM Pak. kesehatan Pak, ini yang tenaga kerjaan Pak, yang kecelakaan kerja sama kematian. Belum pernah Bapak. Terus apa masukan Bapak kepada BPJS Tenaga Kerjaan? Kalau ada boleh sampaikan saran dan masukan. kalian ya gitu-gitu aja lah nanti bang sama aja karena syarat itu nanti kok dasarnya hilang gitu aja pokoknya nanti diberi syarat kita kerjanya itu balik lagi ke isi jadi Iya Pak. ibaratnya kita nggak mau kasih saran mbak nanti kasih saran pun tetap balik sarannya itu enggak itu mbak Ya. kerja mbak Oke. kalau sarannya mungkin kalau ya kalau sarannya mungkin lebih baik lah sistemnya kan gitu Iya. itu aja mungkin jangan seperti dulu kan gitu jangan mempersulit ya kan memperlambat kan itu aja mbak tapi ya ujungnya nanti balik lagi ke situ. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan terbesar Bapak terhadap peran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia di masa depan? Semoga tetap membantu lah mbak sering-sering membantu kan gitu tetap ya itu aja saling membantu aja lah mbak kayak gitu karena kan bagi masyarakat yang kayak gitu membutuhkan kan Iya. gitu ya kan? Karena kalau nggak membantu mereka nanti susah apalagi kesehatan mbak kan gitu. Iya.